Dahulu kala, di sebuah pulau yang terletak di perairan Nusa Tenggara Timur, hidup sebuah masyarakat kecil yang tinggal di tepi laut. Pulau ini sangat terpencil, sehingga sangat jarang dijamah oleh orang luar. Hutan-hutannya begitu lebat, dengan pepohonan yang menjulang tinggi dan aliran sungai yang jernih mengalir di sepanjang lereng-lereng pegunungan. Penduduknya hidup dari bercocok tanam dan berburu, mengandalkan kekayaan alam untuk bertahan hidup. Pulau ini penuh misteri dan dianggap suci oleh penduduk setempat. Karena di sanalah hidup makhluk-makhluk luar biasa yang kemudian dikenal dengan nama Komodo, naga besar yang menjadi ciri khas pulau tersebut. Pulau ini tidak hanya dikenal karena keindahannya, tetapi juga karena cerita yang melingkupinya. Orang-orang percaya bahwa setiap sudut pulau ini dijaga oleh kekuatan gaib, dan salah satu kekuatan terbesar berasal dari seorang wanita bernama Putri Naga. Legenda mengatakan bahwa Putri Naga adalah keturunan langsung dari Dewa Naga Laut, makhluk mistis yang menguasai laut di sekitar pulau dan melindungi segala kehidupan di sana. Ia memiliki kemampuan untuk berkomunikasi dengan makhluk-makhluk di darat maupun di laut, menjaga keseimbangan alam dengan bijak. Putri Naga tidak seperti manusia biasa. Meski ia tampak seperti seorang wanita cantik dengan rambut hitam panjang tergerai dan mata tajam berkilauan, ia memiliki kekuatan yang sangat luar biasa. Dalam wujud manusia, ia bisa berjalan di antara penduduk desa tanpa ada yang menyadari identitas aslinya, kecuali bagi mereka yang memiliki kepekaan spiritual. Putri Naga seringkali menyendiri, hidup di sebuah gua tersembunyi di lereng gunung. Dari sanalah ia mengawasi pulau ini, memastikan setiap makhluk hidup di dalamnya berjalan sesuai dengan tatanan alam. Suatu ketika, Putri Naga melihat pertanda buruk di angkasa. Sejumlah burung laut terbang rendah di atas lautan, memberikan tanda bahwa seorang asing sedang mendekati pulau mereka. Ini adalah peristiwa yang jarang terjadi, karena sangat sedikit orang yang berani datang ke pulau itu tanpa diundang. Namun, Putri Naga tidak merasakan ancaman dari kedatangan orang asing tersebut. Sebaliknya, ia merasa ada sesuatu yang berbeda. Orang asing itu adalah seorang pemburu bernama Majo. Ia berasal dari sebuah kerajaan di seberang laut, seorang pemuda pemberani yang sangat terkenal akan kemampuannya berburu hewan-hewan liar di hutan. Majo memiliki rasa ingin tahu yang besar terhadap dunia, dan ketika ia mendengar tentang adanya pulau yang dihuni oleh naga besar, ia memutuskan untuk berlayar ke sana. Meski banyak orang memperingatkannya tentang bahaya yang mungkin dihadapi, Majo tetap nekat menyeberangi lautan. Setelah berhari-hari berlayar di lautan luas, kapal kecil Majo akhirnya mencapai pantai Pulau Komodo. Saat kakinya menginjak pasir pulau tersebut, ia merasakan sesuatu yang berbeda, seolah-olah ada kekuatan yang menyambut kedatangannya. Namun, sebagai seorang pemburu, Majo tidak gentar. Ia menyiapkan peralatannya dan mulai menjelajahi hutan, berharap bisa menemukan naga besar yang konon menjadi penguasa pulau ini. Di tengah perjalanannya di hutan, Majo bertemu dengan seorang wanita yang sangat cantik. Wanita itu memiliki kehadiran yang sangat anggun dan misterius, seolah-olah ia bukan manusia biasa. Wanita itu adalah Putri Naga, tetapi Majo tidak menyadarinya. Dengan lembut, Putri Naga memperkenalkan dirinya sebagai penjaga pulau dan bertanya kepada Majo apa yang membuatnya datang ke tempat ini. Majo, yang sangat terpesona dengan kecantikan dan keanggunan Putri Naga, dengan jujur menceritakan tentang niatnya. Aku datang untuk menemukan naga besar yang dikatakan hidup di pulau ini. Aku ingin membuktikan kemampuanku sebagai pemburu dan membawa pulang bukti dari perjalananku, kata Majo. Putri Naga tersenyum lembut mendengar jawaban Majo. Ia tahu bahwa tujuan Majo bukanlah untuk merusak keseimbangan alam, tetapi lebih karena rasa ingin tahu yang besar. Apakah kau tahu, ujar Putri Naga, bahwa naga-naga yang hidup di sini adalah bagian dari pulau ini? Mereka bukan hanya hewan, tetapi penjaga alam yang setia. Majo mendengarkan dengan seksama. Ada sesuatu dalam kata-kata Putri Naga yang membuatnya merasa bahwa ia sedang berbicara dengan seseorang yang memiliki kekuatan besar. Selama beberapa hari berikutnya, Putri Naga dan Majo sering bertemu di hutan. Mereka berbicara tentang pulau ini, tentang kehidupan, dan tentang rahasia-rahasia yang tersembunyi di dalamnya. Majo yang pada awalnya hanya ingin berburu naga besar, kini mulai merasa bahwa ada sesuatu yang lebih berharga di pulau ini selain naga. Seiring berjalannya waktu, Majo mulai jatuh cinta pada Putri Naga. Kecantikan dan kebijaksanaannya membuat hati Majo luluh. Tanpa ia sadari, cintanya semakin dalam,
Dan akhirnya ia memberanikan diri untuk melamar Putri Naga. Putri Naga, yang juga telah menaruh hati pada Majo, menerima lamaran tersebut. Mereka menikah dalam upacara yang penuh dengan keheningan alam dan keindahan laut yang menjadi saksi cinta mereka. Setelah beberapa bulan, Putri Naga melahirkan sepasang anak kembar. Yang satu berbentuk manusia seperti Majo, dan yang satu lagi berbentuk seekor naga kecil. Anak manusia itu diberi nama Gerong, sementara anak yang berbentuk naga diberi nama Orah. Meski Putri Naga mencintai kedua anaknya tanpa syarat, Majo mulai merasakan kekhawatiran. Ia takut masyarakat luar akan mengetahui bahwa salah satu anaknya berbentuk seekor naga. Dalam benaknya, Majo merasa bahwa ia harus melindungi keluarga kecilnya dari penghakiman orang-orang. Akhirnya, dengan berat hati, ia membuat keputusan yang akan ia sesali seumur hidupnya. Suatu malam, tanpa sepengetahuan Putri Naga, Majo membawa Orah yang masih kecil ke tengah hutan. Ia meninggalkan Orah di sana, berharap bahwa sang naga kecil akan bertahan hidup dan menemukan jalannya sendiri di alam liar. Majo berharap bahwa dengan cara ini, keluarganya tidak akan menjadi bahan gunjingan orang luar. Namun, Majo tidak menyadari bahwa tindakannya ini telah mengusik keseimbangan alam. Orah, sang komodo kecil, tumbuh di tengah hutan dengan bantuan kekuatan magis yang diwarisi dari ibunya. Ia berkembang menjadi naga besar yang kuat dan ganas, meski hatinya tetap lembut. Di sisi lain, Gerong tumbuh menjadi seorang pemuda yang gagah perkasa, mengikuti jejak ayahnya sebagai seorang pemburu. Bertahun-tahun kemudian, ketika Gerong telah menjadi dewasa, ia pergi berburu di hutan seperti biasanya. Hari itu, ia melihat seekor makhluk besar yang belum pernah ia lihat sebelumnya. Komodo besar itu sedang berjemur di bawah sinar matahari di sebuah padang rumput terbuka. Dengan cepat, Gerong mengangkat tombaknya dan bersiap untuk menyerang. Namun, sebelum ia melancarkan serangannya, suara lembut namun tegas menghentikannya. "Gerong, hentikan!" teriak Putri Naga, yang tiba-tiba muncul di hadapannya. Gerong terkejut melihat ibunya, tetapi lebih terkejut lagi saat mendengar apa yang dikatakan selanjutnya. "Itu bukan sekadar binatang liar. Itu adalah saudaramu, Orah." Kata-kata Putri Naga membuat Gerong terdiam. Ia tidak bisa percaya bahwa makhluk besar di depannya adalah saudara kembarnya sendiri. Dengan lembut, Putri Naga menjelaskan semuanya. Tentang kelahiran Gerong dan Orah, tentang bagaimana Majo membuang Orah ke hutan, dan tentang betapa besar cinta Putri Naga terhadap keduanya. Gerong sangat tersentuh oleh cerita ibunya. Ia merasa bersalah karena hampir saja membunuh saudaranya sendiri. Dengan penuh penyesalan, ia mendekati Orah dan mengulurkan tangannya, seolah ingin meminta maaf atas kesalahpahaman yang hampir terjadi. Orah, meski berbentuk seekor naga besar, merasakan ikatan batin dengan saudaranya. Ia mendekat dan membiarkan Gerong menyentuh kepalanya, sebagai tanda bahwa ia telah memaafkan segalanya. Gerong, yang telah mengetahui kebenaran tentang Orah, tidak dapat menahan air matanya. Dalam hatinya, ia merasa sangat bersalah karena hampir melukai saudara kembarnya sendiri. Putri Naga yang melihat ini tersenyum dengan lembut, dan dia merasakan ketenangan karena akhirnya kedua anaknya bisa bersatu kembali. "Mulai sekarang, kita tidak akan pernah terpisahkan lagi," ucap Gerong dengan penuh tekad. Orah, yang meskipun berbentuk seekor naga besar, merasakan perasaan hangat dari kata-kata saudaranya. Meskipun ia telah tumbuh besar di alam liar dan menjadi bagian dari alam, ia tetap memiliki perasaan sebagai makhluk yang memiliki hati nurani. Orah merespon dengan cara yang hanya bisa dilakukan oleh komodo. Dia menjulurkan lidah bercabangnya dan mengusapnya ke tangan Gerong, sebuah tanda kepercayaan dan kasih sayang. Sejak saat itu, Gerong berjanji untuk menjaga Orah dan semua makhluk komodo yang hidup di pulau tersebut. Mereka berdua, bersama dengan Putri Naga, mulai hidup dalam harmoni di pulau yang penuh dengan misteri itu. Gerong tidak lagi melihat Orah sebagai seekor naga besar yang berbahaya, melainkan sebagai saudara kandung yang layak dihormati dan dilindungi. Namun, meskipun persatuan keluarga itu membawa kebahagiaan, masih ada perasaan bersalah yang menghinggapi hati Majo, ayah mereka. Majo tidak dapat melupakan tindakannya yang membuang Orah saat masih kecil, dan perasaan itu semakin menghantui dirinya seiring waktu berlalu. Kebahagiaan keluarga itu tidak berlangsung lama. Beberapa waktu kemudian, bencana datang menghampiri pulau tersebut. Hujan deras turun tanpa henti selama berhari-hari, menyebabkan tanah longsor dan banjir yang merusak ladang-ladang penduduk.
Binatang-binatang mulai menjauh dari desa, dan nelayan tidak bisa lagi menangkap ikan di laut. Masyarakat pulau merasa bahwa alam sedang murka, dan mereka mulai mencari tahu apa yang menjadi penyebab bencana ini. Suatu malam, Majo dihantui mimpi aneh. Dalam mimpinya, ia bertemu dengan Dewa Naga Laut, leluhur Putri Naga, yang datang dalam wujud seekor naga laut raksasa. Dengan suara yang dalam dan menggema, sang dewa berkata, "Majo, kau telah melanggar hukum alam dengan membuang anakmu sendiri. Anak itu, Orah, adalah bagian dari pulau ini, sama seperti air dan tanah yang ada di sekitarmu. Alam telah murka karena kau memutuskan ikatan yang seharusnya tetap dijaga. Hingga kau memperbaiki kesalahanmu, bencana ini tidak akan berhenti." Majo terbangun dari mimpi itu dengan keringat dingin mengalir di wajahnya. Ia tahu bahwa waktunya untuk menebus kesalahan telah tiba. Dengan penuh penyesalan, Majo pergi menemui Putri Naga, Gerong, dan Orah. Di hadapan keluarganya, Majo berlutut dan mengakui semua kesalahan yang pernah dilakukannya. Ia meminta maaf kepada Orah karena telah membuangnya saat masih kecil, serta kepada Putri Naga karena tidak menghargai ikatan yang ada di antara mereka. Putri Naga, meskipun merasa terluka oleh tindakan Majo, melihat ketulusan di dalam hatinya. Dia tahu bahwa Majo sangat menyesali perbuatannya. "Aku sudah memaafkanmu, Majo," ucap Putri Naga lembut. "Tapi yang lebih penting adalah kau harus meminta maaf kepada Alam dan Orah, karena merekalah yang menjadi korban dari tindakanmu." Dengan penuh kesadaran, Majo berjalan menuju hutan tempat Orah sering berdiam diri. Di sana, di bawah naungan pepohonan besar dan suara gemericik air sungai, Majo memohon ampun kepada Alam dan kepada Orah. "Orah, aku tidak layak menjadi ayahmu. Aku membuangmu karena rasa takut dan kebodohanku. Sekarang aku sadar, kau adalah bagian dari pulau ini. Kau adalah penjaga alam yang harus dihormati. Jika alam mengizinkan, biarkan aku menebus kesalahan yang telah aku perbuat." Orah, yang berdiri tegak dengan tubuh besar dan sisi kerasnya berkilauan di bawah sinar matahari yang temaram, mengamati ayahnya. Meskipun ia adalah seekor komodo, Orah memiliki ikatan batin yang kuat dengan manusia, terutama dengan keluarganya. Ia mendekati Majo, dan seperti yang pernah dilakukannya kepada Gerong, ia menjulurkan lidah bercabangnya, menyentuh tangan ayahnya dengan lembut. Sebuah tanda bahwa ia menerima permintaan maaf tersebut. Sesaat setelah itu, hujan mulai mereda. Awan-awan gelap yang selama ini menyelimuti pulau mulai menghilang, dan sinar matahari kembali menyinari bumi. Alam telah mengampuni Majo, dan keseimbangan Pulau Komodo mulai pulih kembali. Seiring berjalannya waktu, Pulau Komodo menjadi tempat yang dipenuhi dengan keharmonisan antara manusia dan alam. Komodo-komodo yang tinggal di pulau tersebut tidak lagi dianggap sebagai makhluk buas yang berbahaya, melainkan sebagai penjaga alam yang harus dihormati. Gerong dan Orah, dua saudara kembar dengan bentuk yang berbeda, menjadi simbol persatuan antara manusia dan alam. Gerong, yang kini menjadi pemimpin masyarakat pulau, seringkali berburu di hutan bersama para pemuda desa. Namun, tidak seperti dahulu, mereka tidak lagi berburu komodo. Sebaliknya, mereka melindungi habitat komodo dan memastikan bahwa semua makhluk di pulau tersebut hidup dalam keseimbangan. Gerong juga sering membawa penduduk desa ke tempat di mana Orah tinggal, mengajarkan mereka tentang pentingnya menghormati komodo sebagai bagian dari warisan alam yang suci. Di sisi lain, Putri Naga tetap menjadi penjaga spiritual pulau ini. Meski ia jarang menampakkan diri kepada masyarakat, kehadirannya selalu dirasakan oleh semua orang. Ketika bencana mendekat atau ketidakseimbangan terjadi di alam, Putri Naga akan memberikan tanda-tanda kepada Gerong, yang kemudian akan mengingatkan masyarakat untuk menjaga harmoni dengan alam. Pulau Komodo kini menjadi tempat yang damai. Para nelayan kembali mendapatkan ikan di laut. Petani berhasil menumbuhkan tanaman yang subur, dan hutan-hutan kembali penuh dengan kehidupan. Penduduk pulau hidup berdampingan dengan komodo, menjaga satu sama lain dan menghormati batas-batas yang telah ditetapkan oleh alam.